Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, saya, Dodi, ingin sharing tentang layout pada VB.NET ya. Di sini sudah terinstall, tetapi untuk cara penginstalan sebetulnya sih hampir sama pada umumnya. Tinggal double klik, kemudian next. Jika ada serial number, ya dimasukkan serial number. Tetapi jika tidak menggunakan serial number, sudah di crack ya, itu langsung aja next, I accept, finish, seperti itu. Tapi nanti saya buat tutorialnya cara penginstalan VB.NET. Nah, untuk membukanya kita langsung saja double klik. Di sini sebetulnya saat dijalankan program tersebut agak lama, itu tergantung dari spek komputer ya. Kemudian untuk memulai project baru atau membuat suatu form, kita klik yang namanya new project. Kemudian pada name ini kita ganti misalnya latihan. Kemudian saya klik OK. Kemudian saat nanti tampil, di situ sudah terdapat beberapa komponen ya. Di sini ada yang namanya menu ya. Menu file, edit, view, dan sebagainya. Kemudian ada juga toolbox ya. Toolbox ini atau kotak peralatan itu yang nantinya komponen-komponen tersebut atau kebutuhan-kebutuhan untuk mendesain form terdapat pada toolbox. Ya. Di sini jika tidak tampil semuanya, klik Alt Windows Form. Nah, di sini yang paling sering dipakai yaitu label, ya, label. Di sini terdapat ikonnya A, ya, label. Kemudian untuk toolbox ini komponen-komponennya adalah berurut B, C, D. Jadi kita untuk mencari suatu komponen dapat dengan mudah dengan cara melihat awalan kata tersebut. Label saya klik, kemudian saya klik lagi di area form, ya. Ini label. Kemudian untuk mengganti nama label, sebetulnya sih label itu digunakan untuk membuat teks ya atau tulisan untuk mendesain form. Ini adalah form ya, yang kotak ini. Ini adalah form. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada Solution Explorer. Di sini fungsinya untuk membuat form-form lain, form 2, form 3 dan sebagainya. Kemudian di bagian kanan bawah ini terdapat properties ya. Di properties ini fungsinya adalah untuk pengaturan tentang komponen-komponen yang kita ambil dari toolbox tersebut. Seperti itu. Ya, jadi jika di sini label 1, jadi untuk pengaturan label 1. Tetapi jika saya klik form ini, area yang form, ini berubah menjadi form. Jadi ini pengaturan untuk form. Jadi untuk pengaturan kita harus mengklik objeknya dulu, ya, form atau label atau yang objek yang lain atau komponen yang lain, ya, untuk menggantinya. Saya ingin mengganti nama label di sini pada teks, ya, pada teks. Di sini label 1 kita ganti. Misalkan angka 1 ya, angka ke 1.
Nah, untuk ukuran huruf kita bisa memperbesar pada bagian font ya. Di sini pada bagian font klik tulisan di Microsoft Sans ya. Ini diklik, kemudian terdapat tombol yang di bawahnya ada titik-titik, itu diklik ya. Kemudian saya pilih bold, ukuran huruf saya perbesar menjadi 16 ya, seperti itu ya. Kemudian angka ke-1 ini saya copy, saya klik kanan, ini bisa di copy ya. Kemudian saya paste. Nah, di sini saya ganti namanya ya pada teks ini. Di sini saya ganti 2. Seperti itu. Kemudian saya membutuhkan satu lagi. Saya klik kanan paste. Kemudian saya ganti di sini. Ini saya membuat kalkulator sederhana. Jadi program yang sangat sederhana ya. Sekaligus memperkenalkan beberapa komponen pada toolbox hasil. Nah, ini sudah kita buat label-label ini. Kemudian saya klik toolbox lagi. Saya membutuhkan untuk komponen yang nantinya akan diinput ya, yaitu namanya text box. Kita cari di huruf T. Nah, di sini text box. Saya klik di sini. Klik atau di drag ya, bisa. Nah, saya klik kiri, tahan. Kemudian saya lepaskan. Kemudian saya copy, klik kanan, copy. Saya klik di formnya, klik kanan, paste. Nah, ini. Kemudian klik kanan, paste. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk text box ini namanya kita lihat di paling atas, dia secara default atau ketetapan text box 1. Kemudian yang sudah saya copy yang kedua otomatis dia text box 2. Kemudian yang ketiga adalah text box 3. Sebetulnya name ini bisa kita ganti. Tetapi misalkan kita sudah ganti, itu harus disesuaikan dengan script program yang nantinya akan kita buat. Ya. Saya butuh tombol, satu tombol ya. Saya butuh satu tombol. Tombol itu adalah button. Di sini huruf B ya. Di sini button. Saya butuh huruf B. Kemudian button ini tulisan. Saya mau mengganti ikonnya di sini pada teks ya. Untuk mengganti tulisan atau ikonnya saya gunakan di sini X kali ya. Maka akan berubah seperti ini. Tetapi kalinya di sini agak kurang tebal, saya pertebal pada font ya, font. Ini tulisan Microsoft Sans Serif, itu diklik, kemudian tombol ini saya bold, saya perbesar kira-kira 10, oke. Nah, agak lebih jelas ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya pada desain form yang paling sering dipakai yaitu label, text box, dan button yang paling sering dipakai. Seperti itu. Tetapi nanti seiring kebutuhan komponen-komponen itu yang lain-lain nanti akan kita gunakan juga. Nah, untuk memasukkan rumus ya. Ini kita membuat kalkulator yang sederhana. Untuk memasukkan rumus yang di double klik adalah tombol ini. Jadi untuk memasukkan rumus pada tombol atau button ini. Ini kita double klik ya. Kita double klik, kemudian yang dicari apa? Yang dicari itu adalah hasil ya. Hasil nanti yang dicari. Textbox 1 dan textbox 2 belum diinput karena belum diketahui. Jadi untuk script kita klik karena tadi sudah di double klik, maka ada tab di samping untuk form design. Ini adalah tampilan form design untuk mendesain ya. Kita klik di sini ya pada button 1.
text box 1 titik. Maaf, text box 3 ya yang dicari. Kemudian text box 1 titik teks dikali text box 2 titik teks. Seperti itu. Ini adalah rumusnya. Untuk teks ini adalah formatnya, dia adalah berupa teks. Di sini adalah berupa teks, text box. Jadi yang dicari adalah text box 3, kemudian text box 1 nanti akan kita input, text box 2 nanti akan kita input. Ya. Kita jalankan. Untuk menjalankan, tekan segitiga berwarna hijau. Ya, di sini debug, start debug, jalankan, atau di running. Ini kita jalankan. Kita input misalkan 5, kemudian angka kedua adalah 2. Coba kita klik tombol button ini, hasilnya adalah 10. Coba saya ganti ini 5. 5 kali 5, 25. Seperti itu. Ya. Mungkin sementara itu saja tutorial yang ingin saya sampaikan mengenai VB.NET dengan membuat kalkulator sederhana. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh lewat WhatsApp ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.